Shalom, saya Pendeta Mafel Rawung, Pendeta GPPS Gunung Muria Gorontalo, menyampaikan visi misi GPPS. Visi GPPS adalah menjadi gereja yang misioner. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sukacita pada pagi hari ini, katakan amin. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita ada sebagaimana kita ada semua karena anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Adalah satu sukacita ketika kita datang di dalam rumah Tuhan dalam kondisi sehat, kuat. Saya percaya Bapak Ibu sepanjang minggu ini Tuhan menyertai setiap langkah kita. Tuhan menyertai hidup kita, Tuhan telah memberkati kita. Oleh karena itu pada kesempatan pada pagi hari ini, mari bawa seluruh hatimu, mari bawa seluruh hidupmu kepada Tuhan. Sebab Tuhan layak atas setiap pengagungan, pujian, dan penyembahan kita. Katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama kita memasuki di dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Sebab firman Tuhan mengatakan, kesudahan segala sesuatunya sudah dekat. Oleh karena itu jadilah tenang supaya kita dapat berdoa. Kita percaya ketika kita tinggal di dalam hadirat Tuhan, ada kekuatan baru, ada ketenangan baru, ada sukacita yang baru mengalir di dalam kehidupan kita. Kami sungguh mengucap syukur untuk anugerah-Mu pada pagi hari ini. Adalah satu kesempatan yang indah Tuhan, ketika pada hari ini kami bersekutu dengan Engkau, menikmati hadirat-Mu di dalam kehidupan kami. Saat pagi hari ini kami membawa hati kami, membawa hidup kami, membawa penyembahan kami kepada Engkau. Kami rindu memuliakan Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan yang berdaulat atas setiap kehidupan kami di tempat ini. Sebab ada kekuatan yang mengalir ketika kami di dalam hadirat-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu,
Sama-sama katakan dengan iman, keselamatanku. Ini pengakuan kami di dalam hadirat-Mu Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Katakan, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu Tuhan. Sungguh indah kami bersama dengan Engkau. Sungguh indah bersama. Mari sama-sama bangkit berdiri, katakan, selalu bersekutu. Kami rindu menikmati hadirat-Mu dalam hidup kami. Biarkan Roh-Mu Tuhan. Sungguh indah bersamamu. Sungguh sungguh indah Tuhan. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari bawa seluruh hatimu menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kami bawa pujian kami. Kami bawa pujian kami Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau yang layak atas setiap pujian kami. Engkau yang layak Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Sebab Roh-Mu yang tinggal di dalam setiap kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami rindu menikmati hadirat-Mu. Mengalir dalam hidup kami Tuhan. Mengalir dalam jiwa kami. Engkau yang layak atas setiap pujian.
setiap pribadi di tempat ini. Sekali lagi katakan, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kami rindu bersekutu dengan Engkau, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah bersama-Mu. Sekali lagi katakan, bersama-Mu selamanya. Haleluya. Di sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus Allah kita. Kami siap memuji Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita percaya kita disebut anak-anak Allah. Amin. Kita diberi kuasa untuk melangkah dalam kemenangan demi kemenangan. Sebab Allah bangkit menyertai kehidupan kita. Haleluya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah.
kanan kiri, katakan Tuhan Yesus mengasihi engkau. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita percaya karya penebusan Tuhanlah yang menyelamatkan setiap hidup kita. Ketika hari ini kita duduk di kursi ini, ketika hari ini kita ada di tempat ini, semua karena karya Yesus di atas kayu salib menyelamatkan setiap hidup kita. Katakan amin. Oleh karena itu pada pagi hari ini saya mengajak setiap kita untuk mengucap syukur karena kasih yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kami ucap syukur untuk kasih-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Katakan, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Kami bawa penyembahan kami Tuhan. Ku sembah dan ku sepanjang hidup kami menyembah hanya kepada Tuhan Yesus. Ku sembah Kau kasih aku. Sungguh telah terbukti, kasih aku sungguh telah terbukti. Amin. Ketika Dia serahkan anaknya. Mari sama-sama katakan, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih aku sungguh telah terbukti
pada siang hari ini. Mari sama-sama membawa seluruh hati untuk datang kepada Tuhan. Seperti kami mau bersyukur Tuhan, bersyukur, 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 bersyukur. Kami menyembah hanya kepada Tuhan Yesus. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah. Mari sama-sama angkat hatimu, katakan bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu Tuhan. Ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Buka seluruh hatimu, katakan bersyukur, 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 bersyukur. Karena kasih setiamu Pada hari ini kami menyembah Engkau Tuhan. ku sembah. Membawa seluruh hati kami, membawa seluruh hidup kami yang menyembah kepada Tuhan. Selama hidupku ku sembah. Sekali lagi katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur Karena kasih setiamu kami hanya menyembah hanya kepada Engkau. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Mari sama-sama angkat tanganmu. Kita katakan bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bawa seluruh hati kami menyembah, sebab Engkau yang layak setiap pujian. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang begitu sempurna dalam hidup kami. Saat hari ini kami cuma mau mengungkapkan rasa syukur kami kepada Engkau, sebab Engkau telah mengasihi hidup kami dan mengasihi kami dengan kasih-Mu yang kekal. Hari ini ketika kami ada bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, tetapi karena Tuhanlah yang telah memilih setiap pribadi di tempat ini untuk datang kepadamu. Firman-Mu mengatakan Tuhan, Firman mengatakan bukan Engkau yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Hari ini, pagi hari ini kami ucap syukur sebab Engkau telah baik dalam hidup kami. Engkau mengasihi hidup kami Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Sungguh berbicaralah Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Hati kami siap untuk mendengarkan Engkau, karena kami tahu satu perkataan-Mu cukup untuk mengubahkan seluruh hidup kami. Ini yang menjadi doa kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, Shalom. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan kita boleh ada hari ini. Dan saya akan menyampaikan isi hati Tuhan atau tentang firman Tuhan, tentang
anugerah Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tentunya setiap manusia pernah mengalami yang namanya rasa lemah, tidak berdaya, satu keadaan yang sulit yang tidak mampu diatasi. Tetapi kita punya Allah yang berlimpah dengan anugerahnya yang luar biasa. Dan saya percaya ketika anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita memampukan kita dapat berdiri tegak di tengah-tengah situasi apapun. Dan kemudian kita tetap melayani Tuhan dengan kemenangan yang luar biasa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Kita ada karena semua anugerah Tuhan. Kita membaca ayat firman Tuhan di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama di dalam 2 Korintus 12 ayat ke-9. Di sana dikatakan begini, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanku kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tentunya ini adalah realita yang dihadapi oleh Rasul Paulus, karena di dalam tubuhnya ada duri dalam daging. Itu dikatakan seperti tombak yang menancap di dalam tubuhnya. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang memberitakan firman Tuhan, bahkan setiap kita yang mengikut Tuhan, tentunya kita pasti juga diperhadapkan dengan yang namanya kelemahan. Dalam bentuk apapun itu, baik itu sakit penyakit, kelemahan secara fisik, kelemahan secara materi, kelemahan secara masa depan, atau kelemahan-kelemahan yang lain yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan berkata, sebagaimana yang dialami oleh Paulus, justru dia berkata, dalam kelemahan kuasa Tuhan sempurna, menjadi sempurna dalam kehidupan kita. Amin. Jadi apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, kuasa Tuhan sempurna, anugerah Tuhan sempurna, ya, kasih karunia Tuhan sempurna yang membuat kita menang terhadap masalah pergumulan yang kita hadapi. Sangat jelas dikatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Kasih karunia atau anugerah Tuhan itu cukup. Artinya cukup di dalam keadaan apapun yang kita alami, kita bisa menikmati kasih karunia. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, penjelasannya seperti ini. Yang pertama adalah anugerah Tuhan adalah dasar kehidupan orang percaya. Kalau kita membaca teks di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12, sangat jelas di sana bahwa anugerah Tuhan atau kasih karunia adalah dasar kehidupan orang percaya. Kita punya dasar bahwa Allah yang berlimpah anugerah atau kasih karunia ini bicara tentang kebaikannya yang diberikan kepada manusia. Buktinya adalah ketika Allah menjelmah menjadi manusia, maka dia berkorban memberikan nyawanya di dalam kehidupan kita. Itu adalah kebaikan Allah yang terbesar. Bahkan firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi anugerah atau kasih karunia yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kita adalah melalui pengorbanan Yesus Kristus. Itu kebaikan yang terbesar yang kita terima di dalam kehidupan kita. Maka ketika kita percaya kepada
Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita, maka anugerah keselamatan yang kita dapati oleh iman kepada Tuhan, anugerah keselamatan yang pasti, yang berbeda dengan konsep yang lain, konsep agama yang lain. Tetapi di dalam kekristenan, keselamatan yang pasti hanya ada di dalam Yesus Kristus. Maka di sini disebutkan di dalam Efesus 2 ayat ke-8 bahwa keselamatan itu bukan hasil usaha manusia. Apapun yang dilakukan oleh manusia, kebaikan, amal dan lain sebagainya, itu tidak akan mendapatkan keselamatan. Selain kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai sumber keselamatan. Karena pemberian keselamatan itu berasal dari Allah melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, jadi anugerah Tuhan lewat pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib adalah dasar kehidupan kita. Kita bisa diselamatkan. Bukan karena berbuat amal, bukan karena kita menyatakan kebaikan bagi sesama. Baik yang bukan Kristen atau orang Kristen, bukan. Tetapi pemberian Allah di dalam hidup kita. Oleh sebab itu penegasannya adalah ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai sumber anugerah keselamatan dalam hidup kita, maka di sanalah kita dapat berbuat baik. Kalau orang belajar tentang keselamatan melalui pengorbanan Yesus Kristus, ya, maka ketika orang diselamatkan, maka orang bisa berbuat baik. Karena ada pengajaran yang lain yang berbeda dengan konsep iman Kristen, konsep keselamatan Kristus, Kristen. Ya. Mereka berkata hanya dengan berbuat baik, mereka pasti diselamatkan. Hanya dengan berbuat amal, mereka pasti diselamatkan. Tetapi di dalam pengajaran Alkitab, bukan itu konsepnya. Orang bisa berbuat baik, bisa berbuat amal, bisa melakukan kebaikan bagi orang lain. Karena orang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Karena keselamatan itu yang membuat kita bisa berbuat baik, bisa melakukan kebaikan bagi sesama. Oleh sebab itu anugerah Tuhan melalui kepastian keselamatan di dalam pengorbanan Yesus Kristus adalah dasar kehidupan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang terbaik. Makanya aplikasinya di sini jangan mengandalkan perbuatan baik untuk diterima oleh Tuhan. Artinya begini, jangan mengedepankan apa yang kita lakukan bagi Tuhan diterima oleh Tuhan. Tetapi konsep Alkitab kita menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Baru orang bisa berbuat baik, ya. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, bisa saja orang melakukan hal-hal yang luar biasa bagi orang lain tanpa mereka percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi firman Tuhan menjanjikan banyak orang melakukan hal yang sama dengan kemampuannya, dengan harga dirinya, dengan semua yang dimiliki. Tetapi itu semata-mata hanya untuk kepentingan dirinya sendiri supaya diketahui banyak orang, begitu ya. Tetapi berbeda dengan pengajaran Alkitab. Karena orang sudah percaya pada Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, maka orang bisa melakukan hal yang terbaik bagi sesama. Karena orang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hal yang kedua adalah anugerah Tuhan bekerja di dalam kelemahan manusia. Orang tidak bisa menghindari masalah pergumulan, tantangan yang datang menimpa kehidupan kita, menimpa usaha pekerjaan, bisnis, bahkan juga pendidikan anak-anak, bahkan juga kelemahan dalam hal fisik. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, kemarin
Ibu Gembala periksa ke dokter di rumah sakit. Memang ada pembengkakan di leher begitu ya. Kemudian ketika diperiksa, dokter berkata ada pembengkakan getah bening begitu ya. Tetapi jangan khawatir, mungkin ini kecapean atau hal-hal yang lain yang membuat bengkak begitu ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tidak bisa menghindari yang namanya sakit penyakit yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Saya juga tidak pernah berpikir ketika saya di Surabaya sering makan coto Makassar. Jadi daging sapi itu, waduh itu doyan gitu ya, makan coto Makassar. Tetapi tidak pernah saya mengalami yang namanya stroke. Ketika saya ada di Gorontalo baru mengalami 2 kali kena stroke. Itu saya tidak pernah pikirkan begitu ya. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, orang tidak bisa menghindari yang namanya sakit begitu ya. Tetapi anugerah Tuhan sempurna dan cukup di atas sakit penyakit, di atas problem, di atas masalah yang sedang kita hadapi. Amin. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, Paulus mengalami yang namanya duri dalam daging ya. Tetapi Tuhan berkata, ya. Hal yang kedua, LCD. Cukup kasih karuniaku bagimu. Ini menunjukkan bahwa kelemahan bukan penghalang bagi kuasa Tuhan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, tetapi melainkan wadah bagi anugerahnya menjadi nyata bagi setiap kita. Sebagaimana yang dialami oleh Rasul Paulus. Bagaimana mungkin, kita mungkin bertanya begini, saya juga bertanya. Dari orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang yang memusuhi orang Kristen, kemudian ditangkap oleh Tuhan, dan dia menjadi umat Tuhan, murid Tuhan, dan kemudian memberitakan Injil. Kemudian dia dipenjara. Bukan cuman mengalami penjara, tetapi Tuhan menaruh di dalam dagingnya ada duri begitu ya. Seperti tombak yang menancap di dalam daging, itu sakit. Itu pergumulan secara fisik yang dialami oleh Rasul Paulus. Tetapi di tengah-tengah itu Tuhan bilang begini, cukup kasih karuniaku bagimu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, artinya di balik kelemahan, sebagaimana yang dialami oleh Rasul Paulus, sebagaimana mungkin kelemahan yang sedang kita alami hari-hari hidup kita, dalam bentuk apapun, bahwa anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan cukup. Artinya begini, ketika kita menghadapi problem di dalam usaha pekerjaan, kita jangan khawatir. Kadang-kadang Tuhan izinkan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin ada di antara jemaat yang sedang mengalami sakit. Itu adalah sebuah kelemahan. Tetapi jangan berfokus kepada masalah yang sedang kita hadapi. Baik secara jasmani maupun rohani. Tetapi kita melihat bahwa anugerah Tuhan cukup. Artinya segala hal yang sedang kita alami, segala hal yang menimpa kehidupan kita, itu tidak akan menggagalkan kasih karunia, menggagalkan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Maka firman Tuhan berkata, dalam segala sesuatu yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan firman Tuhan berkata, pada waktu kita mengalami pencobaan-pencobaan, itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Kalau toh kita sedang menghadapi pencobaan yang besar dan kita tidak sanggup melakukannya, firman Tuhan berkata begini, kasih karunia Tuhan akan memampukan kita
menghadapi setiap pencobaan itu. Artinya ada kekuatan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan. Sehingga kita bisa menghadapi setiap pencobaan, pergumulan, kehidupan yang sedang kita alami. Dengan kekuatan, kasih karunia atau anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang masalah itu datang, itu sebagai jembatan Tuhan mengadakan kuasanya dalam hidup kita. Amin. Seperti Ayub, ketika Ayub ditinggalkan oleh teman-temannya, begitu ya. Teman-temannya sudah ultimatum berkata kepada Ayub, ngana so berbuat salah, ngana so berdosa. Jadi teman-teman baik itu bukan memberikan support, tetapi dengan bahasa rohani, bahasa firman Tuhan, ngana so berdosa. Sehingga membuat Ayub itu menaruh sesuatu kepada teman-temannya begitu ya. Sampai pada akhirnya Tuhan bilang, harus berdoa untuk teman-temanmu, baru Tuhan mengubahkan keadaanmu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di tengah-tengah situasi kondisi Ayub, usahanya sudah, kalau dalam zaman sekarang sudah bangkrut begitu ya. Karena usaha, maksudnya kekayaan yang dia miliki sudah habis lenyap. Kemudian anak-anaknya meninggal. Dan kemudian istrinya juga bilang harus kutuk Allahmu. Dan lain sebagainya yang dialami oleh Ayub. Bahkan dia mengalami yang namanya sakit penyakit bisul. Di tengah-tengah kondisi seperti itu, Allah mengizinkan itu terjadi. Ketika Ayub berdoa kepada Tuhan, dia berkata kepada Tuhan. Maka ada satu kalimat di dalam firman Tuhan. Allah menjawab Ayub di tengah badai. Allah menjawab Ayub di tengah badai. Saya berpikir kenapa Tuhan mengizinkan badai terjadi di dalam kehidupan Ayub, badai terjadi dalam kehidupan orang percaya. Ternyata itu sebagai jembatan bagi Tuhan untuk menyatakan kuasanya. Untuk menyatakan pertolongannya yang luar biasa. Dari badai Tuhan izinkan itu terjadi. Supaya kita bisa melihat kuasa Tuhan besar terjadi. Sehingga Ayub dipulihkan oleh Tuhan, bahkan diberkati secara luar biasa. Dia mendapatkan kekayaan lebih, bahkan juga mendapatkan anak. Tentunya ini sebuah berkat yang luar biasa ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Makanya di bagian yang kedua, anugerah Tuhan bekerja di dalam kelemahan manusia. Ini ada aplikasi bagi jemaat. Dalam kelemahan kita harus belajar begini. Bahwa kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan pada kekuatan kita sendiri. Ada satu ketika kita punya kekuatan untuk mengatasi masalah. Itu pun terbatas. Tetapi jangan sampai kita cenderung menampilkan kekuatan tanpa melibatkan Tuhan di dalam hidup kita. Ketika kita lemah, ada Roh Kudus bekerja menolong kita. Maka di dalam Roma berkata, pada waktu kita lemah, maka Roh Kudus membantu kita. Seperti yang saya ilustrasikan, bagaimana Roh Kudus membantu kita? Bukan membantu dalam pengertian secara definisi begini. Torang punya masalah, kemudian Roh Kudus ada di dalam hidup torang. Roh Kudus menyelesaikan masalah itu dengan sendiri. Tanpa kita berbuat apa-apa. Bukan. Pengertiannya bukan begitu. Setidaknya ini ada masalah besar. Dan saya tidak mampu mengangkat masalah ini. Maka Roh Kudus membantu kelemahan kita. Artinya Roh Kudus ada di sini. Sini ada masalah, kita ada di sini. Bagaimana caranya supaya kita bisa melihat kuasa Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kelemahan kita? Maka kita mengangkat beban ini, beban yang berat. Maka di sini ada Roh Kudus mengangkat. Dan tentunya ketika kita mengalami kelemahan, ketika kita sedang mengalami masalah pergumulan, ada Roh Kudus yang membantu kehidupan kita. Amin.
Roh Kudus akan menolong kita. Sehingga anugerah Tuhan sempurna di tengah-tengah kelemahan manusia, di tengah-tengah situasi yang tidak baik-baik saja. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus belajar bergantung kepada Roh Kudus. Kalau Yesus pernah bilang begini kepada setiap orang, bahkan murid-murid Yesus. Mari datang kepadaku. Dan Yesus bilang, pikullah kuk. Jadi orang harus pikul kuk itu. Tetapi ada Yesus bersama-sama dengan kita. Ya. Seperti kuk yang kupasang. Artinya ada Yesus, ada kita. Dan kita bersama-sama memikul kuk. Sehingga kita bisa mengalami yang namanya kelegaan. Jadi masalah itu tetap ada. Kita tidak bisa menghindari masalah. Tetapi di tengah-tengah masalah kalau ada Yesus Kristus, kalau ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, pasti ada kekuatan, pasti ada pertolongan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Jadi kita harus belajar bergantung sepenuh kepada Tuhan. Yang ketiga, anugerah Tuhan itu mengubah kehidupan kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kalau kita belajar firman Tuhan, memang Yesus, dia berkorban di dalam hidup kita, mati tersalib. Bukan hanya mengampuni dosa dan pelanggaran kita, sehingga kita dimerdekakan dari dosa itu. Bukan saja Tuhan membenarkan kita, bukan saja Tuhan memberikan kepastian keselamatan di dalam kehidupan kita yang percaya kepadanya. Tetapi anugerah Tuhan itu juga mengubah kehidupan kita. Bagaimana mungkin ketika kita sudah menerima keselamatan yang pasti di dalam Yesus Kristus, sementara kehidupan kita tidak berubah? Bagaimana mungkin kita sudah dibebaskan, dimerdekakan dari dosa dan pelanggaran, tetapi kita bisa melakukan dosa yang sama? Seharusnya orang yang sudah menerima keselamatan, yang sudah diampuni dari dosa dan pelanggaran, maka hidupnya mengalami perubahan setiap hari, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Ada satu perubahan dalam sikap, ada satu perubahan dalam perbuatan dan tindakan yang selaras dengan firman Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang yang hidup dalam anugerah itu akan menunjukkan buah pertobatannya. Bagaimana sikap rendah hatinya, bagaimana sikap penuh kasih, dan bagaimana dia juga taat kepada firman Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang yang ada anugerah Tuhan dalam hidupnya, dia menunjukkan buah pertobatan. Dan salah satunya adalah bagaimana dia rendah hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang tidak memperkaya dirinya untuk menjadi sombong dengan kemampuan yang dia miliki. Apapun yang ada di dalam dirinya, baik secara materi, kemampuan, pengetahuan, kuasa dan hal yang lain, selama dia tidak memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan, maka akan mempengaruhi apa yang dilakukan bagi sesama, apa yang dilakukan dalam pelayanan. Orang yang memiliki kerendahan hati, apa saja yang dia mau lakukan yang terbaik untuk Tuhan, dia akan lakukan dengan sepenuh hati. Amin. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan. Kemudian anugerah tidak menjadi alasan ya. Anugerah Tuhan tidak menjadi alasan bagi kita untuk hidup seenaknya begitu ya. Tetapi orang yang memiliki anugerah, dia tetap hidup benar. Kebenaran yang ada adalah firman Tuhan. Bagaimana dia berpikir benar, bagaimana dia berlaku benar, bagaimana dia bertindak benar. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan,
Kalau kita sungguh-sungguh mengerti anugerah Tuhan, tentunya kita tidak hidup sembarangan. Ada banyak godaan, ada banyak tantangan, pergumulan yang membuat orang itu meninggalkan hal yang benar, meninggalkan hal yang baik dalam hidupnya. Tetapi kalau kita hidup dalam anugerah Tuhan, kita tidak hidup sembarangan. Kita berhati-hati, punya nilai rohani yang tajam. Dan kita juga terus menyenangkan hati Tuhan dengan kehidupan kita. Kemudian bagian yang terakhir adalah anugerah Tuhan cukup dalam setiap musim kehidupan. Kalau tadi di bagian yang kedua bicara tentang Allah bekerja di dalam kelemahan kita. Kemudian hal yang keempat, anugerah Tuhan cukup dalam setiap musim kehidupan kita. Terkadang kita menghadapi yang namanya musim yang baik, kita diberkati oleh Tuhan sehingga kita bisa bersyukur dengan berkat yang kita terima dalam hidup kita. Tetapi kita juga tidak bisa menghindari yang namanya musim yang tidak baik, musim yang kering. Walaupun kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita menghadapi musim yang kering, ada pergumulan, tantangan secara ekonomi dan lain sebagainya. Dan kita tidak menghindari hal itu. Tetapi anugerah Tuhan cukup di tengah-tengah musim, baik ketika kita diberkati maupun belum diberkati oleh Tuhan. Pada waktu kita sehat, itu adalah anugerah Tuhan yang melimpah. Pada waktu kita diizinkan sakit, anugerah Tuhan cukup untuk memulihkan kita. Anugerah Tuhan cukup untuk menyembuhkan kita. Anugerah Tuhan cukup untuk memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa masalah. Tetapi Tuhan menjanjikan Tuhan itu hadir. Dia selalu ada di tengah-tengah kondisi apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita. Masalah itu pasti datang. Ada banyak masalah yang bisa menimpa kehidupan kita. Dan kita tidak kompromi dengan hal itu. Tetapi kita percaya ketika Tuhan hadir di tengah-tengah masalah, Tuhan pasti akan mendatangkan pertolongan yang terbaik. Tuhan pasti akan memberikan kekuatan di dalam hidup kita. Ya. Anugerah Tuhan itu membuat kita bersyukur dalam keadaan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita tetap berterima kasih kepada Tuhan. Keadaan apapun yang saya alami, kita harus selalu berkata, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik dan sangat baik di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kadang-kadang rasa syukur dimulai dengan kesulitan yang berat terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi orang yang mengerti ucapan syukur adalah orang yang dipenuhi dengan anugerah yang luar biasa. Sehingga tantangan itu tidak akan membuat dia menghilangkan rasa syukur. Dia akan berkata, Tuhan, apapun yang sedang terjadi, Engkau selalu baik, sangat baik dalam hidup kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, aplikasi untuk setiap kita apapun keadaan yang sedang kita alami, anugerah Tuhan itu selalu ada di tengah situasi di mana Tuhan selalu hadir. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menolong kita. Dia peduli, dia pasti akan memberikan kekuatan di dalam hidup kita. Aplikasi bagi seluruh jemaat Tuhan, kalau tadi bicara tentang aplikasi secara pribadi, maka secara garis besar, di sini dikatakan kita harus belajar menerima diri kita dengan kelemahan yang kita miliki dan keterbatasan yang kita punya. Ketika kita menyadari hal ini, kita akan melihat anugerah Tuhan, cara kerja Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Biarlah kita tetap hidup dalam rasa syukur. Setiap hari itu adalah bukti kasih karunia Tuhan ketika kita mengucap syukur. Gunakanlah anugerah Tuhan untuk melayani. Kita bisa menjadi saluran kasih bagi sesama, memberikan pengampunan,
dan pertolongan bagi semua orang yang membutuhkan. Ketika kita diberkati Tuhan, kita juga harus memberkati sesama, memberkati gereja-gereja atau memberkati pelayanan yang ada di tempat ini. Orang yang punya anugerah Tuhan, dia tidak sombong, tetapi dia memiliki sikap rendah hati secara rohani. Dan semua keberhasilan dan perubahan hidup hanya hasil dari anugerah Tuhan yang mengubah kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang kekasih, pesan firman Tuhan untuk kita baca bersama-sama pesan ini. 2, 3. Anugerahnya tidak hanya cukup tetapi sempurna. Sebab dalam kelemahanlah kuasa Kristus tinggal bekerja dengan sempurna. Ia menutupi kekurangan kita, mengangkat kita dari kegagalan dan memberikan kekuatan untuk terus berjalan. Saat kita lemah, di sanalah anugerah menjadi nyata. Saat kita merasa tidak mampu, kasih karunia-Nya menyempurnakan kita. Paulus adalah seorang yang hebat, tetapi Tuhan izinkan dia mengalami yang namanya kelemahan. Bukan hanya sakit, tetapi dia mengalami penderitaan. Tetapi disitulah anugerah Tuhan cukup. Apapun situasi kondisi yang kita alami, anugerah Tuhan cukup, artinya berlimpah di dalam kehidupan kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Kita akan masuk di dalam pelayanan perjamuan kudus. Sebelumnya kita nyanyikan sebuah pujian untuk datang di hadapan Tuhan. Dengan penuh kasih para pelayan perjamuan kudus tampil ke depan. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih aku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kami menyiapkan hidup kami untuk masuk dalam pelayanan perjamuan kudus. Hati kami, jiwa kami, seluruh hidup kami untuk Tuhan. Berterima kasih untuk pengorbanan-Mu. Berterima kasih untuk penebusan-Mu Yesus, yang menyelamatkan kehidupan kami. Sehingga kami yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami, maka kami memiliki kepastian keselamatan itu. Dan kehidupan kami berubah. Bukan saja kami mendapatkan pengampunan-Mu, bukan saja kami mendapatkan kepastian keselamatan dari Engkau, tetapi kehidupan kami berubah, karakter kami berubah, cara berpikir kami berubah, tingkah laku kami berubah selaras dengan firman Tuhan.
Sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami pikirkan, apapun yang kami katakan adalah sesuatu yang menjadi berkat bagi semua orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Memberkati para pelayan perjamuan kudus, memberkati setiap jemaat yang menerima pelayanan perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Mari jemaat Tuhan kita sama-sama bangkit berdiri dan juga di atas bisa sama-sama bangkit berdiri. Bagi jemaat yang belum mendapatkan roti dan anggur, bisa ambil di depan sebelum kita makan dan minum roti dan kemudian anggur. Bapak Ibu Saudara bisa membaca ayat firman Tuhan sebagai pedoman penting dalam kehidupan kita. Mari kita mengangkat roti yang ada di tangan kanan kita lebih dari kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Yesus pada malam waktu Yesus diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Yesus mengucap syukur atasnya, Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Artinya jangan pernah melupakan kasih Yesus yang berkorban
karena Dia sangat mengasihi kita. Jemaat Tuhan, percayakah bahwa roti ini merupakan persetujuan dengan tubuh Kristus? Kita terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tubuh yang terpecah. Mari kita mengangkat cawan yang ada di tangan kanan kita. Demikian juga Yesus mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Yesus sampai Ia datang kembali. Artinya Yesus ingin memakai kita menjadi pemberita kebenaran, pemberita kasih. Lewat kehidupan kita, kita boleh menjadi teladan hidup yang baik bagi semua orang, bagi keluarga, bagi anak cucu kita. Nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang kekasih, percayakah cawan ini merupakan persetujuan dengan darah Kristus? Kita terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Untuk selama-lamanya anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Yesus yang menyelamatkan kami. Terima kasih buat karya salib-Mu. Kami bersyukur, kami memuji, kami menyembah. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang luar biasa. Terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dengan penuh kasih, Bapak David Limbert akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan dan juga pelayanan perjamuan kudus yang sudah kita lakukan. Bapa kami di surga, nama Tuhan Yesus Tuhan, terima kasih buat berkat firman Tuhan yang sudah kami terima pada saat ini, dan terima kasih juga buat tubuh dan darah-Mu yang sudah kami boleh terima pada saat ini. Biar hidup kami lewat firman-Mu, lewat perjamuan kudus ini boleh menjadi hidup yang memperkenankan hati Tuhan, mana hidup kami semakin hari semakin dibentuk untuk menjadi seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami, sehingga hidup kami boleh memuliakan nama-Mu di sepanjang hari-hari hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati juga akan hamba firman-Mu yang sudah Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami semua saat ini. Kiranya berkat dari Tuhan, baik secara jasmani maupun secara rohani, penyertaan pengurapan Tuhan, hikmat dari Tuhan menyertai, mengurapi kehidupan hamba-Mu bersama dengan keluarga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan doa kami dengan iman dan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan yang kekasih. Ya. Pertama-tama menyampaikan terima kasih untuk pelayanan PAW yang sudah melayani hari ini di bidang musik, kemudian pujian, penyembahan, multimedia, sound system, asyir, kolektan, pelayanan sekolah minggu,
Dan apapun yang kita lakukan tentunya diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Kegiatan sepekan untuk seluruh jemaat Tuhan. Doa pagi setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 5.15 subuh. Bapak, Ibu, Saudara bisa mengikuti doa secara Zoom. Supaya orang dikuatkan dengan ikatan doa secara bersama ya. Nanti Zoom meeting akan dibagikan di WA Group. Kemudian panggil berdoa setiap hari Rabu. Bapak Ibu Saudara bisa memilih ada jam 6 pagi walaupun tidak 1 jam, tapi orang gunakan itu untuk berdoa sesuai pokok-pokok doa yang akan dibagikan. Kemudian ada jam 1 siang dan juga ada jam 7 malam. Ibadah kaum perempuan dilaksanakan pada hari Rabu 5 November jam 7 malam. Nanti akan dimulai dengan berdoa dulu atau panggilan berdoa dan kemudian dilanjutkan dengan ibadah kaum perempuan. Doa kemenangan setiap hari Jumat jam 8 malam di ruang serbaguna. Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti doa bersama. Kan orang bertemu secara komunitas kan di hari Minggu ibadah raya dan juga di doa Jumat malam. Mari diundang untuk kita sama-sama menghadiri doa Jumat malam supaya kita semakin kuat dan Tuhan pasti akan menyelesaikan hal-hal yang luar biasa lewat doa-doa yang kita lakukan ya. Kemudian doa puasa setiap hari Sabtu jam 1 siang di ruang serbaguna di lantai atas. Bapak Ibu Saudara juga bisa mengikutinya kalau tidak ada ruang untuk atau waktu untuk kita sama-sama berdoa puasa. Jadi doa puasa ini mulai dari pagi sampai sore begitu ya. Sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau yang di gereja hari Sabtu kadang-kadang jemaat, bukan kadang-kadang sering jemaat bawa makanan, jadi jam 2 lebih orang sudah buka bersama begitu ya. Kemudian untuk ibadah youth setiap hari Sabtu jam 7 malam di ruang serbaguna. Tentang pembelian LCD mungkin langsung saja nanti dari Ketua Komisi Multimedia bisa membicarakan tentang pembelian LCD. Karena nanti kan sudah dekat Natal Malam Pelita, bisa digunakan begitu ya. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan pada minggu yang lalu, ada sumbangan dari jemaat dan juga dari keluarga dari jemaat yang mengirim berkat untuk pembelian LCD begitu ya. Kemudian Bapak Ibu Saudara, informasi bahwa untuk ibadah Natal Malam Pelita akan dilaksanakan pada tanggal 14 Desember. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara akan dibagikan amplop persembahan syukur Natal dan Tahun Baru. Bapak Ibu Saudara bisa mengambilnya di depan, mungkin di kolektan tadi juga sudah dibagikan. Bapak Ibu sambil berdoa mengisi apakah Bapak Ibu akan masukkan amplop di kota minggu depan atau 2 minggu depan sebelum tanggal 14 Desember gitu ya. Bapak Ibu berdoa karena torang menabur untuk Natal bersama di tanggal 14 Desember. Kiranya apapun yang Bapak Ibu Saudara tabur tentang ucapan syukur ini diberkati oleh Tuhan ya. Kemudian ibadah malam pelita ini sudah ada di pengumuman. Ibadah malam pelita GPPS Gunung Meri Gorontalo pada hari Minggu tanggal 14 Desember jam 7 malam. Mungkin kita akan undur
sebelum jam 7 nanti undangannya sebelum jam 7 supaya jam 7 kan kita sudah mulai dengan ibadah Natal Malam Pelita ya. Dengan tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga dari Matius 1 ayat 21 sampai 24. Nanti ada konsep acaranya akan disampaikan setelah ibadah, nanti ada rapat khusus untuk youth, nanti mungkin akan diberitahukan. Jadi ada perubahan untuk panitia Natal Malam Pelita, karena di youth sama dengan dewasa muda, kemudian sekolah minggu, koordinasinya di bawah komisi perah begitu ya, dan dewasa muda. Nah untuk tahun ini dari youth nanti akan rapat dengan ketua Natal Malam Pelita, bukan saya pembina dengan pendamping gembala, dan kemudian ketuanya adalah Ibu Gembala karena dia di bawah perah begitu ya. Nanti akan disampaikan konsep Natalnya, dan kemudian kita berdoa supaya Tuhan memberkati untuk perayaan Natal Malam Pelita ya. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa ambil amplop ucapan syukur untuk Natal dan Tahun Baru di depan. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara yang bertugas minggu depan sebagai usher dan kolektan. Usher adalah keluarga dari Bapak Ibu Stephen Hantuma. Kolektan adalah Bapak Stephen Hantuma dan Ibu Bapak Oi Sibelia ya. Diharapkan usher sudah datang lebih awal untuk menerima tamu dari jemaat yang sudah datang ya. Puji nama Tuhan. Untuk ibadah tetap direkam sehingga jemaat yang rumahnya jauh mereka juga bisa beribadah dan bisa menikmati berkat-berkat Tuhan ya. Puji nama Tuhan. Disampaikan pada youth untuk rapat sebentar akan disampaikan oleh Ketua Panitia Natal Malam Pelita. Puji nama Tuhan, tidak ada pengumuman yang lain. Oh iya, ada undangan. Ya, ada undangan dari GPP Semarisa. Undangan Natal tanggal 9 November, dimulai dari awal. Jadi Natal GPP Semarisa itu 9 November, jam 7 malam, diundang untuk gembala dan jemaat di tempat ini untuk kita menghadirinya. Mungkin ada jemaat yang ingin ikut, orang bersama-sama datang ke GPP Semarisa, untuk sama-sama merayakan Natal di GPP Semarisa tanggal 9 November ya. Karena kan kalau di gereja sana juga November itu sudah banyak jadwal sampai Desember begitu ya. Jadi sudah ada bergiliran. Juga di kota juga sama begitu ya. Tapi paling banyak di bulan Desember ya. Dan kemudian ada ini dari Prodia, mungkin ada yang mau periksa, katanya ada diskon 30% begitu ya. Mungkin ada yang ingin memeriksa badannya, ini ada undangan dari Prodia, mereka datang ke sini untuk dalam rangka untuk pemeriksaan, diskon dibilang di sini 30% untuk pemeriksaannya. Saya kira demikian pengumuman yang bisa saya sampaikan. Mari kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat anugerah Tuhan, kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam apapun yang kami lakukan dalam usaha pekerjaan. Dan kami rindu memberikan yang dengan ketulusan hati untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Kita percaya ada kuasa di dalam darah Tuhan, amin. Kuasa dalam darah domba. Kuasa dalam darah anak domba. Ada kuasa dalam darah domba. Ada kuasa dalam darah anak domba. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Saya jemput jemaat Tuhan, boleh bangkit berdiri. Sudah bebas, sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, haleluya. Ada kuasa dalam darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darah domba Allah. Sama-sama katakan, kuasa dalam darah anak. Mari sama-sama serukan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi sorakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Katakan sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba. Sama-sama katakan, saya bebas. Haleluya. Puji Tuhan, Allah sumber segala berkat pasti akan memberkati kita dengan berkat-berkat yang terbaik. Kita bersyukur kepada Tuhan buat anugerah Tuhan dalam hidup kita. Puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa, bagi selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa, bagi selama-lamanya. Bagi Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami kembalikan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan, kebesaran hanya bagi Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur atas kehadiran-Mu dalam ibadah kami pada hari ini. Tuhan memberkati yang melayani hari ini, Tuhan memberkati
jemaat yang beribadah. Tuhan juga memberkati setiap jemaat yang memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati jemaat yang mengembalikan persepuluhan korban syukur. Tuhan memberkati dengan berkat-berkat yang luar biasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan kemurahan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita mengarahkan hati kita, mengangkat buah tangan kita untuk menerima janji berkat Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan berkata, setiap kita yang percaya beribadah kepada Tuhan adalah pribadi-pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu jemaat Tuhan yang kekasih, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus Allah yang Esa akan terus menyertai, melindungi, menuntun, memelihara kehidupan kita, melimpahkan kita dengan segala berkat-berkat terbaik. Tuhan memberkati kita dengan berkat kekuatan, kesehatan, berkat hikmat, akal budi, kebijaksanaan, berkat sukacita melimpah, bahkan damai sejahtera yang memenuhi kehidupan kita, berkat jasmani, berkat rohani melimpah dalam kehidupan kita. Keluarga kita diberkati oleh Tuhan, anak cucu kita dipelihara, diberikan masa depan yang indah, menjadi generasi yang sukses. Tuhan melimpahkan kita dengan berkat-berkat dalam usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, dan apapun yang kita lakukan dibuat Tuhan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah yang kekal terus mengikat, mempersatukan, serta menyempurnakan kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan menyertai kehidupan kita. Sama-sama kita pujikan, ada kuasa dalam darahnya. Sebab darahnya menyelamatkan setiap hidup kita. gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku
bumi